Mari kita masuk di dalam doa. Kita akan menyerahkan pemberitaan firman pada malam ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami boleh saja membicarakan tentang cinta atau tentang relasi, tetapi yang pertama kami mau ingat ya Tuhan adalah bahwa Engkau mengasihi kami sebelum daripada kami mengenal cinta dari apapun yang lain, dari orang tua kami, dari saudara kami, dari sesama kami, dari pasangan kami. Kami mengenal cinta-Mu yang menenun kami di dalam kandungan ibu kami dan yang memimpin kami sampai dengan hari ini, sehingga kami sudah menjadi seorang pemuda, seorang dewasa, dan kami boleh merasakan cinta yang sama yang diteruskan melalui hati kami. Tapi kami juga seringkali ya Tuhan adalah orang-orang yang dikaburkan oleh pandangan mata kami. Maka terangilah hati kami dan biarlah kami mengerti apa cinta yang Tuhan berikan terlebih dulu dan bagaimana kami meneruskannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam buat teman-teman yang baru datang. Kita akan membahas mengenai teologi pacaran. Ya, sebetulnya ini judul yang aneh karena teologi adalah percakapan atau ilmu, suatu pemikiran tentang theos, yaitu Tuhan. Tetapi dikatakan teologi pacaran, jadi pemikiran tentang Tuhan dan pacaran. Ini suatu kombo yang agak jarang gitu ya. Tapi waktu saya cari tema, saya cari di YouTube, sudah pernah dibawakan oleh pendeta Yadi dan pendeta Billy, ya dua orang yang saudara bisa dengarkan ya di YouTube. Mereka bahas dua hal yang berbeda ya, tapi juga sangat penting begitu ya. Dan hari ini kita akan membahas juga hal yang serupa. Dan kita mau mulai dengan satu kutipan panjang dari seorang bernama Henry Cloud. Boleh ditayangkan di dalam slide. Ya, Henry Cloud yang mengatakan dia menuliskan satu buku yaitu How to Get a Date Worth Keeping. Bagaimana mendapatkan kencan atau pacaran yang layak dipertahankan. Dia mengatakan kalimat-kalimat ini. Dating, ya pacaran, itu tidak hanya wonderful time of life ya, bukan cuman menyenangkan di dalam hidup kita bisa pacaran begitu ya, tapi juga merupakan satu tempat, satu wadah, sebuah konteks di mana kita bisa bertumbuh secara personal dan secara spiritual. Kamu bisa mengerti dan belajar tentang siapa kamu, tentang sesama, tentang Tuhan, tentang cinta, tentang spiritualitas, dan tentang kehidupan melalui pacaran. Kalau kamu lakukan dengan baik ya dan well, maka pacaran ini bisa fulfilling ya, bisa sangat memenuhi ya, memberikan satu value di dalam hidupmu. Jika kamu melakukannya dengan baik dan well, ini bisa menjadi bukan hanya suatu yang menyenangkan tapi rewarding, satu aspek, satu periode di dalam kehidupan kita yang memberikan rasa ya reward ya, rasa puas. Dilakukan dengan baik dan well, dia bisa memimpin kita kepada pernikahan yang baik. Jadi selalu kata kunci yang diulang di dalam buku dari Henry Cloud adalah done well, done well, done well. Kalau pacaran itu done well, maka ya kamu bisa belajar banyak tentang hidup. Kalau pacaran itu done well, ya kamu bisa mendapatkan satu periode, satu waktu di dalam hidupmu yang rewarding. Kalau dikerjakan dengan baik dan well, ya kamu bisa sampai kepada pernikahan yang juga baik. Tapi kalau done tidak well, tidak dilakukan dengan baik, tidak dilakukan dengan tepat, ya tentu maka kita bisa melakukan ya sebaliknya ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang begitu ya, rugi yang lain-lain dan rugi juga secara spiritualitas. Dan bisa saja dia tidak memimpin kepada pernikahan, tetapi memimpin kepada ya kesia-siaan di dalam hidup kita gitu ya. Paling sedikit ya misalnya ya sia-sia sudah investasi waktu begitu ya, sudah investasi perasaan, ternyata kemudian ya sia-sia. Tapi sia-sia ini bukan cuma sekedar putus gitu ya, nggak jadi sama si A, buang-buang waktu berapa tahun sama si A, bukan itu ya. Nanti kita akan melihat ada beberapa hal yang sia-sia yang bukan sekedar waktu, atau bahkan kalau kita balik bisa saja orang itu punya pacar dan kemudian putus dan itu nggak sia-sia. Ya, kita akan melihatnya nanti. Tapi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan ini. Is there such a thing as a Christian dating? Saya mau tanya ya, menurut teman-teman pemuda, ada nggak sih yang namanya Christian dating? Pacaran ala Kristen, ada atau tidak? Siapa yang mau bilang ada gitu, silakan angkat tangan. Istrinya Vikaris Amin angkat tangan gitu ya. Mungkin Pak Amin tuh waktu pacaran itu sangat-sangat Kristen begitu ya. Sehari doa 5 kali misalnya dan seterusnya gitu. Saya teringat di STT ada satu mahasiswa dari China ya. Dia itu punya pacar kenalan dari Facebook. Dia main Facebook sama orang China, dia orangnya di mana begitu saya nggak tahu, dia di Jakarta. Dan kemudian setiap hari membahas buku Pak Tong pacarannya. Jadi dia kalau malam itu akan video call atau apa gitu ya. Dan kemudian membahas buku Pak Tong yang pakai bahasa Mandarin itu.
Saya kagum gitu ya, kok mau? Nah, itu Christian dating gitu. Begitukah? Is there such a thing as a Christian dating? Jawabannya mungkin seperti orang ini ya. Dia mengatakan, ya kinda. Kinda itu ya nggak yes, ya nggak no gitu ya. Ya kayaknya ada ya, mungkin ada, sepertinya ada. Tapi kemudian kita bisa katakan itu seharusnya bukan menjadi sebuah rocket science. Tahu rocket science ya? Rumusnya sesuatu yang ribet gitu ya, sesuatu yang rumit yang bisa dibedah dan seterusnya. Ya enggak sih. Jadi kindanya kinda apa? Ya nanti kita akan lihat. Tapi kita bisa mulai lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Adakah pacaran ala Kristen kinda? Ya mungkin saja ada, mungkin saja tidak ada. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah Alkitab pernah menyebutkan mengenai dating, apalagi dating ala Kristen? Jawabannya apa? Singkat pada jelas. Apa? Kok enggak mantap gitu ya, sudah dikasih di grup pemuda kan ya. Jawabannya ada. Pernah nggak Alkitab mention Christian dating itu seperti ini? Pernah? Ya enggak. Dan kita pernah membahas ini di dalam tema tentang jodoh ya. Kalau teman-teman ingat, ini satu tema yang dulu beberapa bulan yang lalu dibahas begitu ya. Nah kita membahasnya di dalam jodoh ya, tidak ada namanya teori-teori mendapatkan jodoh ala Kristen. Tidak ada teori atau pola untuk dicocokkan. Kita bisa lihat secara cepat, kita bisa lihat orang seperti Adam dan Hawa. Cara dia ketemu sama pasangannya, istrinya Hawa itu ya nggak ada yang pernah alami gitu ya. Rusuknya diambil, dibentuk perempuan, dibawa kepada Adam. Jadi satu pola yang kemudian kalau orang nikah hari ini kita lakukan ya. Kenapa kok papa yang bawa anak perempuannya ke altar, ke mimbar? Ya karena itu berusaha mengikuti Allah yang membawa Hawa kepada Adam. Jadi si calon suami itu akan ada di depan, dibawalah mempelai perempuan seperti Adam menerima Hawa dari Tuhan. Yang tidak ada, kita nggak akan mengalami ini begitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari bapak patriark kita, yaitu Ishak bertemu dengan Ribka, itu juga aneh. Jadi bukan Ishak yang datang PDKT, tapi kemudian hambanya Abraham yang diutus membawa Ribka kemudian kepada Ishak. Tidak ada gitu ya yang mengalami ini lagi. Yakub dan Rahel dan Lea begitu ya. Yang tidak ada yang mengulang seperti ini. Atau kita bisa lihat contoh-contoh yang lebih aneh. Contoh-contoh yang pada zaman itu yang kalau diterapkan hari ini rasanya aneh. Kaleb, dia memberikan anak perempuannya Aksah menjadi istri bagi Otniel ketika Kaleb itu berhasil menaklukkan sebuah kota musuh. Ya ini kok masa anak perempuan kok dikasih begitu ya? Kepada siapa? Kenal enggak? Seneng enggak? Ganteng enggak? Nggak pernah ditanya itu Aksa. Mau enggak kamu sama Otniel? Nggak pernah ditanya. Tahu-tahu nih ya, kamu anak perempuanku, ku berikan kepada pahlawan perang. Sesuatu yang kau hari ini dilakukan ya pasti kalian akan protes gitu ya. Atau misalnya Saul juga memberikan anaknya Mikal. Bahkan Mikal ini tidak pernah disebutkan terlalu banyak gitu ya. Daud kayak nggak terlalu cinta sama Mikal. Kemudian Daud senangnya Batsheba. Istrinya Daud juga banyak begitu ya. Tapi Mikal itu juga dikasihkan kepada Daud ketika Daud bisa mengumpulkan ribuan kulit katan dari orang-orang Filistin. Aneh banget gitu ya. Di dalam Alkitab kita menemukan ini lebih banyak cerita seperti ini dibandingkan yang ketemu, jatuh cinta, memupuk relasi, dan kemudian pacaran. Nggak ada itu pasti. Atau contoh-contoh seperti ini, saudara. Contoh yang lebih aneh ya, Samson misalnya, dia dipimpin oleh Tuhan untuk bertemu, mencintai, dan bermain dengan perempuan Filistin. Padahal itu adalah sesuatu yang dilarang, kawin dengan perempuan yang tidak mengenal Allah, mengenal Yehova. Atau Ruth yang tidur di kakinya Boas, ketika Boas itu dengan pegawai-pegawainya laki-laki di daerah itu ya pekerjaannya, kemudian Ruth itu menyingkapkan selimutnya, dia berbaring di samping kakinya Boas, malam-malam Boas jadi kaget. Gak pernah kita menemukan seperti ini. Ini kok talking about perempuan yang initiating gitu ya, gak ada yang berinisiasi lebih dari Ruth. Itu ada di dalam Alkitab, kisah cinta yang mungkin kita mengatakan inspiratif gitu ya, Ruth dan Boas. Esther itu join, sebenarnya bukan beauty pageant ya, kurang tepat ya. Dia itu ikut satu sayembara paksaan, dipaksa menjadi selir dari Raja Ahasiweros atau Xerxes, dan kemudian kebetulan dia yang dicintai dan dia menjadi ratu bagi pagan king, raja yang kafir, Ahasiweros. Ini kisah cinta juga di dalam Alkitab begitu ya. Dan kemudian ada juga Tuhan yang tentu saja menginstruksikan kepada Hosea untuk menikahi seorang pelacur bernama Gomer dan menjadikan relasi mereka gambaran daripada relasi Tuhan dan Israel. Ini sesuatu yang
kita nggak bisa follow hari ini sebagai pola, sebagai sebuah teori, dan bahkan Tuhan tidak mention ini sebagai sebuah standar kisah cinta seharusnya bagaimana. Jadi ketika kita melihat ke dalam Alkitab, sebetulnya Alkitab itu cukup diam di dalam memberikan pola. Alkitab itu kurang tertarik memberikan kepada kita sebuah panduan. Bagaimana seharusnya kita ikut siapa, karakter A atau karakter B atau karakter C, itu nggak ada. Dan kalau kita menemukan di dalam Alkitab, kita tidak akan menemukan orang-orang yang kisah cintanya cukup inspiratif untuk kita itu tiru. Ya misalnya tadi ya, Hosea itu mengasihi Gomer ya luar biasa ya. Tapi kita nggak mungkin meniru Hosea, menikahi seorang pelacur hari ini nggak mungkin begitu ya. Atau perempuan yang kemudian menjadi Ruth hari ini pergi ke seorang pria bernama Boas begitu ya. Kemudian cari dia nginepnya di hotel mana, masuk ke kamarnya di pinggiran kakinya, ya nggak mungkin. Itu sesuatu yang konyol ya, bisa dilaporkan dan lain sebagainya begitu. By the way, bahkan kalau kita lihat ke dalam kisah cinta ini, Samson mungkin kisah cintanya luar biasa aneh, tapi Ruth dan Boas itu tidak kalah aneh. Kemudian Esther itu tidak kalah aneh. Kemudian Hosea mungkin paling aneh, meskipun menjadi gambaran cintanya Tuhan dan Israel. Kita tidak menemukan pattern, kita tidak menemukan Alkitab mention, kita tidak menemukan teori, tapi Alkitab itu nanti memberikan prinsip. Nah, prinsip ini adalah hal yang lebih penting dari pola untuk diikuti. Tapi sebelumnya ya, kita akan simpulkan ke dalam 4 poin ini. Ada 4 hal yang kita perlu consider ya. Yang pertama, kalau nggak kelihatan sekarang nanti akan diperbesar begitu ya. Yang pertama adalah God did not invent dating. Tuhan itu tidak membuat atau menjadikan yang namanya itu pacaran, especially ya di dalam konsep yang lebih modern. Jawabannya adalah kebudayaan kita yang membuat yang namanya itu pacaran, dating ya. Itu adalah kebudayaan yang buat. Kalau kalian ingat Christian culture, maka ya kebudayaan itu tangan Tuhan ada di sana ya. Jadi nggak perlu terlalu heran. Yang kedua adalah tidak ada right kind of dating, tapi banyak wrong kind of dating. Tidak ada yang namanya pacaran yang benar itu seperti ini, tapi banyak yang ngawur. Contohnya nanti kita bisa lihat. Kemudian ada yang namanya divine formula, jawabannya tidak ada. Tidak ada divine formula, sebuah resep khusus bagaimana kalau saya lakukan ini pacarannya akan berhasil sampai ke pernikahan dan seterusnya, itu nggak ada. Tapi yang terakhir, Tuhan itu sebagai penulis dari marriage, kalau ini ada di dalam Alkitab, pernikahan, dia peduli bagaimana kita itu nanti sampai ke yang namanya pernikahan. Nah, saya simpulkan di bawah ya, tidak ada yang namanya ironclad approach, sebuah silver bullet, suatu peluru yang paling jitu yang kalau kita tembakan semua beres, nggak ada. Tapi Tuhan memberikan kita nanti framework, satu pola untuk kita pegang, untuk kita itu ikuti. Nah, apa yang dimaksud dengan Tuhan tidak invent dating? Di dalam Alkitab ya, tidak ada yang namanya pacaran, tadi kita sudah bahas ya, tidak ada yang namanya dating disebutkan di dalam Alkitab, itu tidak ada di zaman Tuhan Yesus, tidak ada di zaman para patriark, tidak ada di zaman yang pra-modern. Tapi di dalam masyarakat di zaman itu, mereka mengenal yang namanya courtship. Courtship ini adalah sebuah beda sama pacaran ya. Kalau courtship itu idenya, in principle, adalah sebuah periode development, suatu perkembangan, periode dikhususkan untuk individuals itu mengenal satu sama lain with the intention of marriage. Ambil contoh ya, misalnya Yusuf dan Maria ya. Yusuf dan Maria itu dia bertunangan, dan kemudian Maria itu mengandung ya dari Roh Kudus bayi Yesus, dan kemudian Yusuf itu dia mau menceraikan Maria, dikatakan ya, dia mau menceraikan Maria padahal mereka belum menikah, mereka baru bertunangan. Nah, ini satu gambaran courtship di dalam masyarakat Yahudi, yaitu tunangan pada zaman itu sudah seperti pernikahan hari ini. Jadi kalau hari ini tunangan itu tidak sama ya dengan tunangannya Yusuf Maria. Pada zaman itu ketika seorang itu bertunangan dan kemudian misalnya satu berzina, selingkuh, hamil begitu ya, atau satu itu berzina dengan wanita lain dan kemudian hamil, nah itu sudah dianggap berzina seperti pernikahan. Sehingga kita pernah mendengarkan khotbah seperti ini ya. Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Ya karena kalau tidak diceraikan, kemudian ketahuan, kemudian ditanya ini papanya siapa? Bukan Yusuf, ya Maria akan diperlakukan seperti perempuan berzina. Dia akan dilempari oleh batu dan dimatikan oleh masyarakat pada zaman itu. Hari ini agak beda ya. Hari ini perzinahan cuman bisa terjadi kalau sudah ada covenant. Jadi selingkuh tidak sama dengan berzina ya. Saya bukan mengatakan begini untuk teman-teman berselingkuh ya. Tapi perzinahan yang dianggap fornication itu harus sudah ada covenant.
Tapi buat masyarakat Yahudi, seperti sudah ada covenant pada waktu mereka bertunangan. Nah ini, kalau kita pelajari, ini idea of courtship bagi masyarakat Yahudi. Nah ternyata semua culture punya gambaran courtship yang sama zaman dulu ya. Setelah modern kemudian diganti dengan namanya dating, pacaran, kencan. Tapi sebetulnya kalau kita mau reduksi kembali, ya nanti datingnya Kristen, itu harus seperti kembali ke yang namanya courtship itu. Jadi dating itu bukan sekedar untuk membuat ini menjadi casual, menjadi biasa, tapi idenya adalah courtship. Meskipun kita tidak perlu ganti namanya ya. Ada satu pendeta Gary, dia sangat pengen ganti istilah dating jadi courtship. Tapi kan aneh ya. Kamu pacaran sama dia? Oh kami nggak pacaran, kami courtship. Orang bingung. Kalau kamu ketik courtship di Google, itu yang muncul adalah gambaran burung yang mau kawin itu loh. Tahu burung mau kawin? Dia akan court dance yang ya saya nggak perlu peragakan gitu ya. Tapi kalian bisa bayangkan nggak? Masa ini, jadi nanti kan kita dianggap seperti cult ya. Cultnya Gary tidak menyebut pacaran, tapi courtship. Ini kan aneh. Jadi idenya adalah betul ya, courtship adalah sebuah periode, sebuah fase waktu untuk orang itu memikirkan, saya kira-kira bisa nikah sama dia nggak? Saya kira-kira kalau jalan sama dia, ini ujungnya ke pernikahan, atau jangan-jangan nggak bisa nih. Nah kadang-kadang orang pacaran seperti ini ya, dia sudah tahu kalau saya sama dia ya kayaknya nggak akan jadi, tapi ya sudahlah, casual aja. Nah ini nanti kita mau reduksi ini ya di akhir ya. Yang kedua, tidak ada right kind of dating tapi many wrong ones. Yang dimaksud dari right kind adalah misalnya seperti ini, ideal age difference itu adalah 5 tahun. Jadi kalau pacaranmu beda umurnya 20 tahun, ya aneh sih. Tapi kalau misalnya di atas 5 tahun, berarti itu pasti wrong dating, itu nggak ada. Atau misalnya kamu cuma bisa date for a year and then get married. Kalau lebih dari pacarannya 1 tahun main-main itu, nah itu nggak ada juga gitu ya. Atau misalnya you can only date once. Jadi kalau sorry ya, kalau kamu sudah pernah putus, ya siap-siaplah kamu selibat sampai tua gitu, nggak ada. Tapi banyak wrong ones. Premarital sex dating itu wrong ones ya. Toxic, possessive, controlling itu dianggap sebagai unkind. Unkind itu Alkitab mengatakan unkind itu ya jelas itu adalah dosa. Itu wrong ones. Unequally yoked dating itu wrong ones. Apa itu unequally yoked? Ya, cook yang tidak sepadan artinya apa? Pacaran beda agama. Unequally yoked itu cuma bisa 2. Pacaran beda agama atau pacaran sesama jenis gitu ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, itu unequally yoked gitu. Nah ini ada. Jadi kita mesti bedakan ya, yang dimaksud sebagai right kind of dating itu apa begitu ya, dan kemudian wrong kind of dating itu apa. Gak ada yang namanya right kind of dating. Pacaran tuh ya mesti yang sudah katekisasi Gary I sama katekisasi Gary I. Gak ada itu. Jadi boleh cari di luar ya, tapi bawa sini gitu ya. Boleh cari di luar ya, bawa sini. Oke. Divine formula does not exist. Misalnya, aku sudah mendoakan kamu. Kalau aku sudah mendoakan kamu, berarti pasti kamu mau sama aku, ya kan? Gitu ya. Nah itu nggak ada ya. Divine formula seperti itu nggak ada. Kapin adalah tempat ideal untuk kencan pertama, karena ya evangelism, ya penginjilan kok masa bisa salah? Nggak ada. Ya. Ini mungkin kalian di sini kalau di Geraha Citra ini ya pasti nggak ada kan, tapi percayalah di tempat yang lain ada yang percaya begitu ya. Kalau sudah di tempat seperti ini sudah melayani di acara Pak Tong ya mestinya cocok. Wadah gue yang percaya ya. If I serve in worship team, kalau aku tim ibadah ya melayani sebagai ibadah, dia usher berarti kita pasti perfect match. Jadi nanti misalnya kalau ternyata yang cewek ini maunya sama orang dari luar yang nggak pelayanan sebagai usher di Gary, yang mesti nggak cocok ya mesti sama saya ya. Gak ada itu. Jadi divine formula itu gak ada. Adalah sebuah big yard ya, tempat bermain yang luas, tanda kutip ya, bermain yang luas artinya ya sebetulnya ada berbagai macam orang pacaran dan konteksnya di mana kita bisa bermain di situ. Jadi saya katakan itu adiaphora, terinspirasi dari KTA-nya Bu Dona kemarin ya. Adiaphora artinya apa? Ya silahkan gitu ya, tergantung konteks, disesuaikan dengan masing-masing. Yang keempat ya, ini menjadi landasannya. Tuhan itu peduli dengan pernikahan, dia adalah author of marriage, dia tidak melukiskan pacaran, tapi dia melukiskan pernikahan, dan kita bisa yakin bahwa dia itu peduli bagaimana kita nanti sampai ke pernikahan. Jadi kita akan melihat prinsip-prinsip yang lebih penting dari sekedar pola untuk diikuti. Nah sebetulnya ya, prinsip daripada pacaran Kristen itu bisa direduksi menjadi 1 poin dan cuma 1 poin, yaitu the purpose of dating is marriage.
Tidak ada yang lain gitu ya. Purpose of dating is marriage. Jadi kalau kita lihat kepada Alkitab, sebetulnya Alkitab cuma ngomong ini. Dia nggak ngomong kita mesti pacaran misalnya under 5 years, under 10 years, atau pacaran harus misalnya cuman di gereja gitu ya, nggak ada. Atau bahkan pacaran itu begini dan begitu tuh nggak ada. Tapi cuman the purpose of dating is marriage. Nah kita mesti tanya, kalau begitu saya ini punya gift of marriage or singleness? Saya itu punya anugerah, mendapat kasih karunia, mendapatkan gift ya, pemberian dari Tuhan untuk menikah atau untuk single. Nah kita tidak bahas tentang singleness ya, tapi sebetulnya dua-dua hal ini ya, baik itu pernikahan, kalau kamu misalnya tanya gitu ya, tutup matamu dan merem gitu ya, dan kemudian kamu tanya, Tuhan kira-kira saya ini diciptakan untuk menikah atau untuk selibat gitu ya. Kalau lihat wajahnya di sini sih semua untuk menikah ya kayaknya ya. Ya kamu sih tanya ya, itu sebetulnya adalah gift to serve. Jadi baik saya mendapatkan gift untuk hidup menikah atau untuk single, itu adalah untuk melayani Tuhan. Nah, Leon Morris, dia mengatakan begini ya, tidak ada satu-satunya jalan untuk melayani Tuhan ya, baik itu dia menikah, baik itu dia single, itu dua-dua adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Itu kalimat dari Leon Morris. Paulus misalnya mengatakan di dalam 1 Korintus 7 ya, saya berharap semua orang itu single seperti saya, Paulus, tetapi setiap orang menerima special gift. Jadi baik itu menikah maupun itu single adalah gift to serve, pemberian Tuhan untuk melayani Tuhan, baik menikah, baik itu single. Tapi ya saudara, kita itu mesti pikir ya, kira-kira saya ini didesain atau diberikan gift untuk menikah atau untuk single? Saya kira ya sebetulnya ini bertanya ini bukan satu hal yang aneh ya. Sehingga kalau di dalam KTB pemuda begitu ya, atau misalnya di dalam pemuda-pemuda cuma nongkrong bareng gitu ya, kayaknya kalau ngomongin ini semua ketawa ya. Karena semua merasa pasti marriage. Ya secara umum memang begitu ya. Tapi kita mesti tanya. Karena kalau enggak ya nanti dating itu ya cuma untuk main-main misalnya. Sebetulnya cuma mau seneng-seneng kok. Nggak mau menikah gitu. Kayaknya nggak pengen menikah, pengennya hidup sendiri, kemudian hidup bebas dan seterusnya. Kita mesti tanya ya. Tapi kalau kita itu menerima gift of marriage, maka kita perlu tanya juga, kenapa kok marriage ini penting? Why marriage? Kenapa pernikahan? Kenapa nggak cuman untuk for fun misalnya ya? Kenapa pernikahan? Nah menarik ya, kalau Anda baca buku pernikahan dari Tim Keller, maka dia itu menuliskan sebetulnya secara sekuler pernikahan itu banyak manfaat. Sekuler ya, nggak ngomong Alkitab. Saya coba sebut beberapa ya. Misalnya begini, couples who wed, pasangan yang menikah, bukan cuma pacaran begitu ya, yang bukan cuma hidup bersama, tapi mereka yang menikah, itu live longer, hidup lebih lama, dengan kemungkinan stroke yang 30% lebih rendah dari yang tidak menikah. Tim Keller yang sebut begitu ya. Studi yang lain mengatakan 14% dari orang yang sakit jantung berat, itu selamat kalau dia menikah. Jadi orang yang menikah itu ternyata kalau sakit jantung di rumah sakit, kemungkinan dia keluar 14% lebih banyak kalau dia married. Kemudian ya, the size of the health gain, orang yang bisa recover dari sebuah penyakit, sebuah kecelakaan, sebuah kondisi yang mematikan, itu meningkat kira-kira 9% lebih banyak kalau dia itu menikah, dan bahkan 20% lebih besar benefitnya daripada yang berhenti merokok. Jadi orang berhenti ngerokok, kesehatannya naik, itu tidak kalah besar dibanding yang menikah. Ini secara sekuler adalah chance yang menarik gitu ya. Jadi kalau kamu tidak mau mati sakit jantung, 14% lebih mungkin kamu nggak mati jantung kalau kamu menikah gitu. Mungkin kalau menikah plus konselingnya sama Pak Agutin 20% gitu. Jadi kira-kira ya saudara bisa pertimbangkan begitu ya. Nah, secara finansial orang yang menikah itu lebih mungkin menjadi kaya. Kok bisa? Ya karena double income, kalau dua-dua kerja gitu ya. Kalau istrinya suka boros, pinjol ya mungkin enggak gitu. Tapi kalau dua-dua itu rajin menabung, kerja, ya kemungkinan kamu kaya itu lebih besar. Bahkan dengan anak, menarik ya. Orang mengatakan, oh kalau punya anak lebih boros, pengeluaran itu mahal. Tapi studi mengatakan orang yang punya anak lebih mungkin dia keuangannya membaik. Jadi secara umum kenapa kok kita bisa percaya ini ya? Karena pernikahan itu adalah creation ordinance. Jadi sebelum ada dosa, Tuhan sudah menetapkan beberapa hal. Misalnya, pernikahan, kedua, kerja, ketiga, istirahat, keempat, pemerintahan. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan pernikahan, menetapkan kerja, menetapkan istirahat, sabat, menetapkan pengaturan pemerintahan. Jadi 4 hal ini pasti punya benefit secara umum.
Terlepas dari firman Tuhan, ya iman, terlepas dari itu ada benefitnya. Jadi kita bisa tanya ya, saya tidak cari penelitiannya, tapi mungkin saudara bisa cari ketika sebuah society, sebuah kebudayaan itu mulai menganggap pernikahan tidak penting, kemudian yang namanya marriage itu tidak lagi dianggap kudus, begitu ya, sehingga perceraian itu bebas, maka sudah pasti itu, society itu akan menurun secara umum. Ini sudah pasti. Sehingga misalnya beberapa belas tahun yang lalu mulai ada berita, oh di Amerika disahkan pernikahan sesama jenis. Itu mulainya bukan dari itu. Pak Tong pernah mengatakan mulainya dari mana? Mulainya adalah Pak Tong sebut ya, tahun berapa di mana perceraian itu sudah lagi boleh dilakukan tanpa alasan apapun. Itu ketika pernikahan sudah tidak lagi dikuduskan, disekretkan, maka sudah pasti itu tinggal tunggu waktu nanti pernikahan sesama jenis bebas, kemudian aborsi bebas, dan seterusnya. Dari mana mulainya? Dari marriage boleh cerai tanpa alasan. Saudara tahu kan ya, di Indonesia itu masih lumayan ya, agak ribet kalau mau cerai, kalau bukan alasannya itu adalah perzinahan. Nah dulu di Amerika itu juga begitu, tapi kemudian berubah dan seterusnya. Jadi secara umum sebelum kita bicara pernikahan, marriage is good. Bahkan ya, sebuah pilihan yang masuk akal, kalaupun orang itu tidak percaya tapi menikah. Sehingga meskipun kita punya teman beda agama, mereka nikah kita tetap senang, karena it's a good thing. Sehingga ketika orang itu beda agama jadi Kristen, pernikahannya tetap kita akui sah, dan bahkan kudus kalau dia menikah dengan lawan jenis. Ya, sehingga kita bisa katakan marriage is good. Tapi secara Kristen itu jauh lagi lebih baik karena companionship. Nah, jadi pernikahan Kristen ya, kalau kita orang Reform itu good bukan karena dia bisa punya anak atau enggak, meskipun itu baik, procreation itu baik sekali, pengudusan itu baik sekali, tapi yang pertama ditekankan oleh para reformator, marriage is good because of companionship. Sehingga hari ini kalau orang menikah dan tidak diberikan anak pun, tetap itu good. Karena companionship is a good thing. Sejak dari Kejadian 2 ayat 18, it's a good thing. Jadi dalam Ecclesiastes 4 ayat 10 itu juga dikatakan, sering muncul di dalam warta kalau orang menikah begitu ya. Kalau salah satunya jatuh, siapa yang akan mengangkatnya? Biasa dipakai untuk pernikahan, meskipun tidak harus ya. Ini juga bisa bicara tentang close friendship, persahabatan. Jadi kita bisa katakan ya sederhana ya, saya kira semua sudah pasti tahu ya. Kalau kamu mesti pacaran, kalau kamu mendapatkan gift of marriage dan mesti pacaran, ya pacaranlah untuk menikah. Karena hanya pernikahan yang akan memberikan makna kepada pacaranmu hari ini. Sehingga kalau orang mengatakan saya tidak mau menikah, terus mau punya pacar, pasti nanti ya, purpose of datingnya sudah bukan marriage, pasti itu banyak yang kacau. Ini sudah pasti. Sehingga agak lucu ya, waktu salah satu teman pemuda kita mau menikah, orangnya lagi nggak ada di sini gitu ya, dia mau menikah, dan kemudian saya tanya, lu ada ini nggak, propose gitu nggak, kayak barat-barat gitu ya, propose, bawa cincin, terus dia itu bercanda, ya nggak ada lah, kan orang Kristen sudah pasti tahu pasti bakal dinikahi, ngapain propose? Saudara nangkap joknya? Kalau di barat, kenapa propose? Karena banyak orang cuma hidup bersama nggak menikah. Sehingga kalau dipropos yang perempuan sampai aduh, sampai nangis-nangis gitu ya, dipropos. Ya kalau orang Kristen ya mestilah dari pertama kita pacaran, ya kita pacaran hari ini ya sudah pasti mau nikah. Ngerti nah maksudnya? Nggak nangkep ya? Saudara kalau di barat ya, saya kasih contoh gini ya, kalau di masyarakat Tionghoa ya, itu kan nggak ada propose ya. Adanya apa? Sangjit. Sangjit itu artinya apa? Apa culture di balik sangjit? Ya mengikat. Sehingga misalnya keluarga cowok akan datang, ini ya uang susu untuk anak perempuan yang sudah kamu besarkan, kemudian bawa baki ya, bakinya pun tuh kan isinya macam-macam ya, ribet banget, saya baru pelajari itu ya, ribet banget, semoga enggak gitu ya, dari pakaian sampai sepatu, sampai kemudian buah, sampai permen, sampai kemudian susu bayi, dan nanti dibagi dua. Nah ini kan aneh, kalau hari ini sekarang setengah-setengah ya, sudah enggak kayak dulu ya. Dulu itu om tantenya, kemudian sepupu-sepupunya bawa masing-masing, kemudian diterima dari keluarga sana. Sekarang kan cuma dekorasi ya, tapi mesti ada supaya fotonya bagus gitu kan ya. Tapi kalau kita Cindo, orang Chinese dan Indonesia, plus juga mau propose, jadi cowok modalnya banyak gitu. Sudah modal sangjit plus modal propose. Tapi kalau di barat, nggak ada sangjit, propose itu penting, karena nggak semua orang itu akan menikah. Bisa saja sudah engage for many years. Sehingga kalau kamu buka Wikipedia, aktor, artis, orang terkenal itu kan kadang tulisannya spouse, suami atau istri, kadang partner kan. Ya artinya partner itu ya itu, nggak dinikahin gitu. Kadang sudah belasan tahun hidup bersama, baru akhirnya ya dia ask me to marry me, to marry him gitu. Nah itu saudara ya, propose itu memberikan makna atau enggak saudara? Ya kalau buat orang Kristen, boleh saja, sanjit, boleh saja, propose.
Tapi ya kamu sudah mesti tahu dari awal aku mengatakan aku mau jadi pacarmu, ya memang kita akan married entah kapan itu gitu ya. Jadi kalau enggak ya sudah ya akan banyak masalah. Nah, Tim Keller dia mengatakan kalimat ini ya. Ternyata keep in mind ya, Tim Keller itu menulis kepada American reader. Jadi waktu dia ngomong soal pernikahan itu yang gak kayak kita, yang semua kalau Kristen ya pengen nikah. American reader itu kan ya banyak jemaatnya Tim Keller ya cuman hidup bersama gitu ya, tapi nggak menikah. Dia mengatakan begini secara halus ya, kalau kamu itu menikah ya, passion itu bisa saja sih membawa kamu sampai kepada wedding promise, tapi pernikahan itu sendiri, kalau kamu sudah menikah dengan pacarmu, dengan pasanganmu, itu yang kemudian over the years akan membuat passion itu richer and deeper. Kamu akan jauh lebih bahagia mencintai pasanganmu, bahagia hidup bersama pasanganmu ketika kamu itu ya menikah. Jadi dia mau mengatakan secara halus kepada pembacanya untuk kamu jangan takut melangkah ke sana, karena justru ketika kamu melangkah ke sana so much better itu kehidupanmu dengan pasanganmu. Ya keep in mind ya, dibicara kepada American reader. Kalau hari ini orang mengatakan kepada Pak Agudin, Pak saya cuma mau pacaran tapi tidak mau menikah, ya tentu kalimatnya nggak seperti ini gitu ya. Kalimatnya adalah bertobatlah kamu gitu. Nah, kita bisa mengatakan kalimat-kalimat ini ya, tentu sudah banyak tahu tapi nggak ada salahnya diulang. Kita tidak date for beauty atau looks, karena it will fade over time ya. Pada akhirnya kalau kita pacaran untuk sesuatu yang kelihatan indah, saya katakan selalu akan ada yang lebih indah di ujung blok. Artinya kamu cuma perlu kenal lebih banyak orang untuk ketemu yang lebih ganteng dari pasanganmu atau lebih cantik dari pacarmu. Dan kalaupun dia yang paling ganteng dan paling cantik, over the years dia juga akan menjadi keriput dan jelek. Jadi saya bukan katakan mesti cari pacar yang kamu tidak suka secara mata ya, tidak itu, bukan itu maksudnya, tapi kamu nggak bisa cuman untuk itu. Kalau kamu cuman untuk looks, it will fade over time, believe it or not ya. Kemudian date not to fight loneliness. Ada orang yang mengatakan saya pacaran karena saya kesepian, saya mau tidak lagi merasa kesepian dan seterusnya. Tapi orang yang pacaran seperti ini paling jauh, paling banter, itu akan menjadi lonely with a friend. Ada ya orang di tengah keramaian, punya banyak teman, punya pasangan, tapi tetap merasa lonely. Kalau konseling pernikahan saya sering mendengar ya, orang yang konseling kepada para pendeta, para hamba Tuhan, dan kemudian merasa setelah punya suami, punya istri, kok nggak bisa ya rasanya itu ngobrol, rasanya itu dimengerti dan seterusnya. Jadi nggak bisa untuk fight off loneliness itu ya. Atau terburuk kamu project insecurities ke pasanganmu. Nanti kalau pacarmu itu misalnya pergi pilates gitu sama teman-temannya, langsung berpikir, wah ini pasti mau meninggalkan saya ini. Ini pasti dia mau ngomongin kejelekan saya dengan KTP-nya. Ini pasti mau begini dan mau begitu. Ya karena loneliness itu, setelah lonely punya pacar, pacarnya pergi, aduh nggak tenang gitu. Wah ini pasti ngomongin saya, meninggalkan saya, selingkuh dan seterusnya. Karena kamu insecure. Jadi kita nggak bisa pacaran karena ada problem di dalam diri kita. Kok ketawa ya? Saya nggak ngomong siapa-siapa di sini gitu ya. Date not for sex and pleasures. Ya pleasure itu nggak harus physical ya, tapi bisa juga emosional. Ya kayak tadi ya, mirip-mirip sama loneliness tadi. Tapi kamu nggak bisa juga ya cari pacar untuk merasa enak, merasa seneng. Pasti ada aspek merasa seneng punya pacar, tapi kamu nggak bisa punya pacar hanya untuk merasa atau for your own pleasure ya, for your own enjoyment, nggak bisa gitu. Baik itu fisik, baik itu emosional. Oke. C.S. Lewis, dia punya, kemarin ditanya sama Mika gitu ya, C.S. Lewis ngomong begini, dia sendiri nikah nggak? Jawabannya nikah, tapi dia nikah nggak lama karena istrinya kemudian meninggal cancer begitu ya. Menarik ya, istrinya C.S. Lewis itu seorang ateis yang kemudian jadi Kristen, kemudian tulis buku dan dikasih prakata oleh C.S. Lewis, dan kemudian mereka menikah. Namanya siapa kemarin? Mick, lupa namanya, Goodman ya, nama belakangnya, David Mann nama belakangnya. Tapi dia menikah dan kemudian tidak lama istrinya itu meninggal. Tapi C.S. Lewis itu mengatakan begini ya, aku itu belajar bahwa ketika aku mengasihi Tuhan lebih dari earthly dearest, bisa apapun termasuk pasanganmu, aku malah justru makin mengasihi dia daripada sebelumnya. Jadi intinya C.S. Lewis mengatakan kalau aku itu mengasihi Tuhan di tempat yang pertama, justru yang lain itu kemudian akan dikasih sesuai porsinya. Tapi kalau aku balik, aku mengasihi yang di dunia ini lebih daripada Tuhan, semua jadi kacau. Jadi C.S. Lewis itu mengatakan hal yang sangat menarik. Ini di dalam tulisannya kepada sahabatnya ya.
Dia mengatakan when first things are put first, maksudnya adalah Tuhan. Ya kalau Tuhan itu ditaruh yang pertama, second things itu bukan disuppress, bukan dibuang, tapi justru increase. Jadi kalau kita itu mengasihi Tuhan, kita itu dengan hati-hati menempatkan, oh Tuhan maunya pacaran adalah untuk marriage, dan saya lakukan itu, ya pasti pacaran itu akan lebih fulfilling. Sehingga seperti quote yang tadi ya, done well, done well, done well, baru kemudian itu menjadi rewarding. Nah, masih ingat slide ini? Saya berikan di waktu bahas mengenai jodoh gitu ya. Syarat pasangan itu ya cuman sebetulnya 2 ya. Tapi cuman ini ya nggak gampang. Karena sudah dapat yang lawan jenis dan satu iman tapi nggak cocok juga banyak gitu ya. Tapi kita mengatakan ini yang mesti pertama diperhatikan. Waktu kamu mau cari pacar, tentu untuk pernikahan, yang nggak mungkin kalau tidak lawan jenis. Tapi saya kira di sini semua beres gitu ya. Tapi yang kedua, nah kadang-kadang kok ya yang cocok itu sepertinya yang beda iman. Tapi nggak bisa. Kalau kamu percaya bahwa dating is for marriage, maka nggak bisa 2 hal ini. Lawan jenis ya itu mesti ya. Nggak mungkin cowok sama cowok, cewek sama cewek, tapi satu iman juga pasti. Sehingga saya mengatakan kalau 2 ini sebetulnya ketemu dan sungguh-sungguh ya, di dalam imannya ya seharusnya berbagai masalah itu bisa diberesin. Nggak harus sampai menikah ya. Karena kadang-kadang ya memang kemudian tidak cocok, mesti cari yang lain, and that's okay. Tapi ya mesti bisa cari yang seperti ini. Jadi ini ya, dating is for marriage. Yang kedua, setelah kita bicara the purpose of dating, adalah how to date. Ada satu gambar ini ya. Ini bagaimana pacaran Kristen, jawabannya adalah leave room for Jesus. Jadi kalau saya pacaran, mesti minimal jaraknya adalah 1,5 meter. Tuhan Yesus disalibkan begitu ya, 1,5 meter, jadi gak boleh terlalu dekat, kalau jalan ya kasih jarak begitu ya. Apakah seperti ini Christian dating? Ya enggak lah ya. Ini adalah jokes ya, leave room for Jesus. Jadi bagaimana pacaran, leave room for Jesus. Tapi sebetulnya ya Christian dating tuh gak ada polanya seperti apa gitu. Tentu ada batasan, certain things you can do, certain things you cannot do. Tapi ya gak mungkin seperti ini. Nah, seorang teolog mengatakan Christian dating at its best means accepting the awkwardness but minimizing the weirdness. Apa itu bedanya? Awkwardness and weirdness. Saya mau garis bawahi 2 hal ini gitu ya. Satu awkward, satu weird. Saya kasih contoh ya. Awkward itu misalnya adalah kalau ketika orang itu pacaran dan kemudian kamu misalnya bertemu dengan orang di luar sana, kemudian ditanya, pacaranmu ngapain? Ya pacarannya ya cuma bisa ngobrol sama nonton bioskop kan gitu ya kira-kira ya. Loh, kamu tidak sex before marriage? Ya enggak sih. Kenapa enggak? Ya karena kita mengatakan enggak boleh, sex is reserved for marriage. Nah buat orang banyak itu, ya itu aneh. Tapi itu awkward. Ya sudah, mau bagaimana? Memang enggak boleh. Tapi weirdness itu misalnya adalah seperti ini. Orang datang kepada satu perempuan di gerejanya dan kemudian mengatakan, tadi malam Tuhan itu bilang sama aku, kamu mesti jadi jodohku. Itu weird. Saudara tangkap bedanya ya? Ada hal yang awkward, canggung, tapi ada hal yang aneh. Aneh yang berikutnya, misalnya kalau saya pelayanan ini, berarti kamu juga pasti harus cocok sama saya. Itu weird. Kalau saya gereja di sini, kamu juga gereja di sini, sudah pasti berarti kamu harus jadi istriku. Ya enggak bisa gitu. Sehingga suatu kali di satu cabang yang lain, bukan di tempat ini, ada satu pemuda yang bilang, dia sangat yakin ya, dia sangat yakin bahwa perempuan ini itu seharusnya menjadi pasangannya dia. Dia merasa, oh saya pelayanan ini, dia pelayanan ini, kemudian saya seperti ini, dia seperti itu, saya pembina, dia pembina, begitu ya. Bukan di Surabaya ya. Kemudian saya bilang, iya sih, kamu bilang sih cewek A itu seharusnya menjadi pacarmu, cocok sama kamu. Masalahnya yang berpikir kayak kamu ya semua di gereja sih. Nah, kamu pilih yang paling cantik, yang paling berbakat, yang paling ini ya semua juga mau. Tapi ya itu ya aneh lah. Oh saya sangat yakin Tuhan bicara, dia mau sama saya kalau saya deketin. Ya coba aja. Saudara tahu ya bedanya awkward dan weird. Nah, tapi dating itu memang pasti awkward, pasti canggung. Bayangkan saja kamu tidak berkencan seperti di dunia, kamu sedang mencari future husband and future wife. Seberapa canggung itu? Dan di saat yang sama, kamu juga pengen dengan benar ya, tapi juga dengan tetap fun, gak mau jadi aneh, merenungkan buku Pak Tong misalnya, siang dan malam dengan pacarmu gitu ya. Ya silakan saja sih kalau works, tapi itu ya lumayan aneh gitu. Saudara bisa bayangkan kan ya, kalau Anda melakukan itu ke semua orang, of course it's going to be awkward, tapi weirdness
should go away. Jadi Christian dating itu it's about embracing the awkwardness. Ya, memang awkward, ada banyak hal yang kita itu nggak bisa lakukan karena kita itu pacarannya Kristen. Sehingga kita nggak bisa ya yang namanya lakukan perjinahan dan seterusnya. Awkward sih, canggung. Kita cuman paling jauh adalah membicarakan bagaimana kita itu bisa menikah atau tidak, begitu ya. Tapi saya nggak mau yang namanya weirdness tadi, yang aneh-aneh itu tadi. Sebenarnya very normal ya. Ini bicara tentang prinsip yang kita mesti pegang. Nah, suatu ketika ya, ketika Anda berkencan dengan seseorang, udah pergi makan, pergi ngopi, dan seterusnya, ya you have to call it a status. Are we there yet? Sudah sampai di sana belum? Sudah cukup belum untuk mengatakan, oke, berarti kita pacaran ya? Nah, sehingga satu kali di STT saya merasa bingung, karena buat saya pacaran itu adalah periode sebelum menikah, satu-satunya, tapi orang ini kasih periode berikutnya, sebelumnya. Yaitu sebelum pacaran ada namanya periode mendoakan. Tapi sudah pergi makan berdua gitu ya, pergi jalan berdua terus. Tapi kalau ditanya, kamu pacaran sama ini ya? Enggak sih, kami masih saling mendoakan. Nah kok setahun mendoakan terus? Kelamaan sudah ya mendoakannya gitu ya. Ya nggak bisa kan? Karena setelah pacaran apakah berarti tidak berdoa kan? Ya enggak begitu kan? Setelah pacaran apakah berarti sudah pasti ini? Sudah pasti menikah sama dia? Ya enggak kan? Sehingga pacaran itu ya enggak perlu ditambah periode berikutnya. Periode katekisasi pacaran itu enggak perlu. Itu satu-satunya periode sebelum menikah. Courtship tadi ya, prinsipnya tetap sama, nggak perlu ditambah yang lain. Tapi hari ini banyak orang nggak mau call it a status. Jadi statusnya apa? Statusnya ya pacaran enggak, temenan ya enggak. Nanti kita akan bahas, ini justru jadi problem ya. Nah, setelah kemudian call it a status, oke, saya pacaran dengan kamu ya, kita adalah boyfriend and girlfriend. Terus mesti ngapain? Pacarannya itu ngapain? Ya sebetulnya di Alkitab kemungkinan besar cuma ada satu prinsip ini. Ya pacaran Kristen itu ya cuman cultivate friendship ya. Mempertumbuhkan yang namanya persahabatan. Tentu ya sahabat kita bisa banyak, teman kita bisa banyak. Tapi yang dimaksud ada setidaknya 3 hal. Yang pertama friendship berarti komitmen. Komitmen apa? Komitmen to at least ya, mencoba to make it work. Ya, sehingga jangan pacaran dan kemudian sekedar minor difference kemudian langsung putus. Saya punya teman yang seperti itu ya. Dia selalu putusnya baik-baik sih, tapi alasan kecil langsung putus. Itu ada. Sehingga misalnya sekedar, oh dia nggak mau nunggu saya rapat pelayanan di gereja, putus ya. Ya, lu komitmennya rendah banget gitu. Tapi kan nggak salah, putus baik-baik kok. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya putus terus. Minor difference itu nggak bisa. Jadi friendship means commitment at least untuk mencoba to make it work. Dan kemudian to be honest tentang kebutuhanmu, ya, mimpimu, harapanmu, desire-mu, dan to be vulnerable. Ya, kalau di dalam Alkitab yang namanya friendship itu adalah satu keseriusan membagikan hati, membagikan isi hati. Yohanes 15 misalnya ya. Tuhan itu memanggil kita sahabat, dia membagikan isi hatinya kepada kita, dan dia meminta kita menjadi sahabat bagi satu sama lain. Nah pasangan itu ya seperti itu ya. Tapi tentu lebih khusus karena kita melihat dia akan menjadi sahabatku yang nanti ya, lebih dekat dari sahabat yang lain. Sehingga kita tahu ya, 2 perintah terutama adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tidak ada mengasihi suami atau istri. Suami atau istri adalah bagian dari mengasihi sesama yang kemudian makin menolong kita mengasihi Allah. Seharusnya begitu. Nah sehingga orang itu sering tanya ya, saya bingung cari pacar yang seperti apa, yang mana gitu ya, orang banyak tapi saya rasanya nggak mau deketin yang mana-mana, bingung gitu ya. Saya selalu tanya, nah kamu dekatnya sama siapa? Dekatnya sama si A, ya sudah tuh. Tapi orang seringkali nggak kepikiran begitu. Oh enggak, kalau saya sama si A cuman temen. Temen tapi kok ngopi hari Senin, ngopi hari Rabu, nonton hari Jumat, Sabtu makan bareng. Ya kalau sudah cocok, ya sudah dideketin dong, pacaran dong. Wih, tapi dia cuman temen, nah ini aneh ya. Nanti kita mesti bahas yang ini, begitu ya. Oke. Friendship means to serve. Serve apa? Melayani apa? Yaitu practice serving one another before marriage. Jadi saya mesti coba melihat ya, kalau saya pacaran dengan si A, saya ini bisa gak kira-kira saling melayani? Berarti mesti ada kecocokan, mesti ada karakter yang bisa saling melayani, saling mengalah, kemudian bisa work ya, karakter itu meskipun mungkin tidak sempurna, bahkan setelah menikah juga tidak sempurna, untuk belajar saling melayani Tuhan melalui sesama. Jadi kalau saya pacaran dengan orang ini, saya mesti tanya, saya bisa serve one another untuk melayani Tuhan tentunya atau enggak? Sehingga kalau enggak nyambung di sini ya susah, begitu ya.
Ya, if done right, kalau dilakukan dengan benar, dating itu may expose weak character traits and provide context for each person to mature. Jadi kalau tadi ya, belajar untuk berkomitmen, belajar untuk saling melayani. Kalau dilakukan dengan benar, waktu kita punya pacar, kita akan mulai melihat kekurangan kita itu banyak gitu ya. Dan justru kenapa ya, jangan gampang putus sekedar karena minor difference, ya karena ini. Karena justru di situ kesempatan kita untuk coba ya, to make it work, apakah kita itu bisa bertumbuh, karakter kita yang jelek justru jangan diikuti dengan ego kita gitu ya, sehingga gampang putus dan seterusnya. Tapi coba, kita bisa bertumbuh nggak? Jangan-jangan betul ya, dibilang saya egois, memang saya egois, jangan-jangan. Make it work. Bukan berarti harus jadi menikah, tidak juga. Ada perbedaan yang mungkin nggak bisa direconcile juga nggak apa-apa. Sah begitu ya, tapi coba dulu. Dan yang ketiga ya, friendship means to care and protect ya. Sehingga ini satu poin yang sangat penting ya. Dia ya, he or she itu adalah brother atau sister in Christ. Jadi kamu mesti treat them sebagaimana mereka adalah saudaramu di dalam Kristus. Nggak bisa ya kemudian kita untuk menggunakan untuk emotional pleasure, untuk physical pleasure dan seterusnya. Nah, the key is understanding that dating well is about holding the tension between the goal of marriage while enjoying the process of finding out if that will occur. Jadi ini Christian dating ya, sebetulnya kuncinya adalah saya mesti tahu saya belum menikah, tapi saya menuju ke sana, tapi sembari saya akan menuju ke pernikahan ya bagaimana kita menikmati proses mengenal satu dengan yang lain. Jadi sebetulnya ya, if dating done well, dan bahkan kemudian misalnya, oh ternyata tidak cocok dan putus dan mesti pacaran dengan orang lain, gak ada ruginya sih. Karena kalau kamu tidak melakukan hal-hal yang salah ya, sebetulnya banyak kesempatan untuk bertumbuh dari situ. Tapi juga jangan gampang-gampang putus ya. So, actually Christian dating is supposed to be fun, supposed to be menyenangkan ya. Seharusnya adalah kesempatan untuk kita saling melayani, belajar saling melayani dan sebelum dari masuk ke pernikahan. Sehingga poin yang terakhir adalah yang juga cukup penting, yaitu how to find a date. Karena saya sudah tahu purpose of dating is to get married, dan saya mau juga menikah. Saya sudah menggumulkan, saya mendapatkan gift of marriage, tapi how to find a date? Jika tadi dikatakan lawan jenis, syarat pertama, seiman syarat kedua, ya sudah ketemu, banyak yang lawan jenis dan banyak yang seiman, tapi nggak cocok. Nah mungkin ya, ini adalah beberapa tips yang kita bisa pikirkan, begitu ya. Ini bukan Alkitab ya, tapi it's important. Yang pertama adalah, jawabannya adalah befriend anyone, but avoid itu ya, flirtationship. Ya, jadi kalau itu apa ya, itu saya taruh di bawah ya, those complicated semi-romantic undefined relationship that leave everyone confused. Saya kasih contoh ya, gampang ya. Apakah saya ada di yang namanya itu ya, atau friend zone bahasa Indonesianya gitu ya. Ya tanya, kamu tanya ke temanmu, coba, menurutmu saya sama si A itu cuma teman atau enggak? Misalnya bilang, ya teman tapi gitu ya, bisa berarti itu namanya flirtationship. Itu tadi, saya deket sekali, saya sering flirting satu dengan yang lain, menggoda satu dengan yang lain, saya seneng sama dia, ketemu sama dia, seneng, tapi gak pernah make it official gitu ya, awkward period terus. Nah ini hati-hati saudara ya, lebih baik segera kecepatan dijadikan pacaran begitu ya, at least coba statusnya memang pacaran daripada cuman flirting terus. Jadi sehingga kalau orang itu flirting terus, ya itu justru aneh ya, kamu gak akan bisa punya pacar, semua cuman friendzone. Meskipun friendzone-nya mungkin bukan dengan maksud yang buruk. Oke, ada ayat ini ya di dalam Alkitab ya, saya pakai terjemahan dari NLT. Just say a simple yes I will or no I won't. Anything beyond this is from the evil one. Jadi call it a status dong, itu apa? Ya, sehingga kalau misalnya itu di netherworld antara friend dan pacaran ya, itu akan leave everyone confused. Oke. Nah yang kedua ya adalah coba give it a chance, berikan kesempatan. Bukan secara random atau bermain-main, playfully, tapi dengan nurani yang bersih dan juga dengan maksud yang jelas. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya adalah Edward dan Vivi, ya. Ini kesamaan nama bukan disengaja begitu ya. Disengaja sih, tapi bukan bermaksud menunjuk begitu ya. Saya mau kasih cerita dari Edward dan Vivi ya, dua orang yang ada di depan ini. Vivi bertemu Edward 2 tahun lalu di sebuah pesta pernikahan saudaranya. Setiap kali mereka berpas-pasan di acara sosial, mereka selalu bertukar sapa dan berbincang santai.
Namun Vivi tidak pernah menganggap Edward lebih dari sekedar kenalan yang baik hati. Edward hanyalah sekedar teman, sekedar acquaintance, kenalan, dan mereka bertemu di satu waktu dan menjadi teman. Tapi baru-baru ini Edward mulai menghadiri kelompok pendalaman Alkitabnya Vivi, dan sebaliknya Vivi mulai menyadari bahwa selera humor Edward ternyata cukup nyambung dengan dia. Setelah sebuah pertemuan, Edward bertanya kepada Vivi, "Bolehkah aku mengajakmu makan malam?" Maka Vivi penasaran, tetapi ia hanya merasakan sedikit ketertarikan fisik terhadap Edward. Haruskah dia memberi kesempatan? Jawabannya apa, Saudara? Tergantung, gitu ya. Tergantung. Pertama, menurut dari buku yang dituliskan oleh Edward ini, dia mengatakan, pertama, kalau ada kemungkinan kamu bisa tertarik dengan Edward, kamu ini Vivi, kamu bisa tertarik dengan Edward, lebih dari 0 kemungkinannya, maka cobalah pergi makan malam dengan Edward. Atau kalau kamu melihat dia ada kemungkinan menjadi suamimu, awkward ya, kok sudah pikirkan suami istri sih, baru mau ngajak kencan loh. Awkward, Christian dating is about the awkwardness. Kalau ada kemungkinan, iya sih, kayaknya aku bisa lihat Edward jadi suamiku, maka Vivi pergilah berkencan dengan dia. Tapi kalau peluangnya adalah 0 atau di bawah 0, lebih baik kamu tidak berteman dekat dengan Edward supaya tidak menimbulkan sinyal palsu. Make sense? Jadi kalau memang kayaknya tidak bisa jadi suami, ya teman biasa saja begitu ya. Jangan teman dekat karena nanti Edward terluka. Tapi kalaupun lebih dari 0%, kalaupun itu cuma 5%, tidak ada salahnya mencoba. Pergilah casual, minum kopi dengan dia, dan cari tahu tentangnya. Ini kalimat dari, kalau Anda mau baca bukunya tentang Christian dating ya. Contoh yang kedua adalah Cindy dan Daniel ya. Ini beda dengan Edward dan Vivi. Dalam kasus lain, Daniel telah mengenal Cindy selama lebih dari 10 tahun. Mereka adalah satu KTB, mereka teman makan, mereka teman pergi jalan-jalan ke kota sekitar. Mereka sudah dekat secara bertahun-tahun dengan cukup baik sebagai teman. Tapi akhir-akhir ini Daniel mulai melihat Cindy lebih menarik dari biasanya. Dia mulai melihat Cindy ternyata juga cukup baik, cukup cantik, dan punya etos kerja yang tinggi. Dia menyenangkan, dia membawa positive mood kepada Daniel. Dan kemudian Daniel mulai berpikir, haruskah dia mengajak Cindy berkencan? Dengan pertama, meresikokan persahabatannya dengan Cindy. Bagaimana kalau kemudian, karena dia mendekati dan Cindy ilfeel, jadi tidak lagi berteman dengan Daniel. Atau yang kedua, di matanya adalah apakah Cindy itu akan mau setidaknya serius berkencan dengan Daniel. Apakah Daniel harus mengajak Cindy berkencan? Good luck ya bro ya. Ya ini pertanyaan-pertanyaan yang banyak terjadi gitu ya. Yang satu tadi ketemu mau ngajak maju atau enggak. Yang satu sudah temenan lama tapi kayaknya setelah 10 tahun masuk akal nih kalau diajak kencan. Bisa nih kayaknya dia menjadi istri. Awkward ya. Embrace the awkwardness but don't make it weird. Ya coba ya. Tapi ada kemiripan dari dua contoh tadi dan banyak contoh di dalam buku itu ya. Kemiripannya apa? Kemiripannya adalah mereka itu make eventually di dalam buku itu ada hasilnya gitu ya. Ada yang ditolak, ada yang jadi pacaran tapi putus, ada yang pacaran dan menikah begitu ya. Tapi kesamaannya adalah mereka semua itu mau membuat itu jadi jelas. Jadi jangan membiarkan itu jadi ngambang gitu ya. Nggak jelas, nggak di-define dan seterusnya. Jadi go give it a chance kalau kamu merasa ada kemungkinan dia menjadi suami atau menjadi istri. Kalau dia ada kemungkinan menjadi orang yang lebih dari sekedar teman, then go and ask. Ya tanya, minta. Bukan dengan playfully, main-main, tapi dengan nurani yang bersih dan juga maksud yang jelas. Kebanyakan dari kita ya, mungkin kebanyakan dari saudara, mungkin adalah orang yang tidak make it jelas. Jadi sebetulnya kamu itu deketin atau enggak? Saya 50-50 gitu misalnya gitu ya. Nah ini agak kurang gentle ya. Mending make it official secara purpose ya. Tapi di dalam buku itu saya nggak bahas di hari ini ya. Itu ada different antara hard start dengan soft start. Ada yang mungkin dia memang langsung datang dan bilang, aku mau deketin. Mau nggak kamu coba kita pergi makan? Frontal gitu ya. Ada juga yang soft start, mungkin over the year jadi teman, terus kemudian tertarik. Tapi eventually kamu mesti, mau kamu hard start atau soft start, kamu mesti make it clear
Seperti kata Matius ya atau tidak, selebihnya dari si jahat gitu ya. Selebihnya bisa dari si jahat itu artinya apa? Ya cuman dekat-dekat aja, tapi nanti memberikan kode-kode, tapi setelah memberikan kode karena kelamaan akhirnya tidak tertarik, setelah tidak tertarik yang sana mulai tertarik, kemudian jadinya bingung semua gitu ya. So make it clear the intention. Kalau belum clear intentionnya, ya better not. Bisa aku tanya ya, kira-kira dia bisa jadi suami atau dia bisa jadi istri atau tidak. Yang terakhir adalah poin yang ketiga. Ya, meanwhile ya, keep improving yourself ya. Ini hal yang kita perlu perhatikan. Gary Thomas, seorang dating expert konon, mengatakan desperation and dating itu toxic mix. Jadi jangan berpikir ini menyelesaikan masalahmu, kamu sendiri mesti improve yourself ya. Bukan cuma sekedar secara value dunia ya. Sehingga orang tidak punya kerjaan, ya sebelum cari pacar, betternya punya kerjaan dulu ya masuk akal gitu ya. Tapi tidak selalu, karena ada orang yang memang masih studi, ada orang yang mungkin masih remaja begitu ya. Ya silahkan begitu, itu Alkitab tidak terlalu make it clear ya. Tapi di umur-umur kita para pemuda, ya memang kamu sih improve yourself dulu, baru kemudian kamu bisa cari pacar. Tapi bukan cuma secara umum, juga secara khusus, secara spiritualitas. Dan ini yang tidak kalah penting atau bahkan yang terpenting. Kira-kira kalau saya menjadi pasangannya, modelan kayak saya bisa memimpin dia kepada Tuhan atau tidak? Mesti tanya itu. Atau kalau kamu perempuannya, kamu mesti tanya ya, kira-kira modelan cowok seperti ini bisa bawa saya bertumbuh atau tidak? Sehingga kita tidak mengatakan, oh kalau begitu mesti cari yang misalnya ikut KTA setiap Rabu begitu ya. Ya mungkin ya enggak, bukan itu ya maksudnya. Tapi orang ini kira-kira serius di dalam imannya. Dan especially ya para perempuan ini lebih penting ya untuk kita pikirkan. Karena kalau kamu perempuan, saya selalu mengatakan mungkin sudah satu iman ya. Tapi kalau kamu mesti tanya, kamu senang pelayanan di gereja atau enggak? Kalau kamu senang pelayanan di gereja, hati-hati kalau pacarmu tidak suka pelayanan di gereja. Karena nanti kamu sulit pelayanan itu setelah menikah. Bisa pasti itu, given. Tapi kalau kamu siap, tidak apa-apa sih. Saya nanti akan berjuang untuk merayu dia, ya silahkan. Sudah seiman kok. Sehingga saya nggak mau tambahkan standar lain yang tidak ada di dalam Alkitab tadi ya. Cuma 2 lawan jenis seiman. Tapi mesti tanya, bisa nggak kira-kira kita ini nyambung untuk melayani Tuhan bersama? Kita mau walk marriage ya, marriage itu adalah untuk melayani Tuhan. Tadi ya, gift of marriage berarti itu mesti dipakai melayani Tuhan. Kira-kira dia cocok atau tidak? Kira-kira bisa atau tidak? Nah, saya mau tutup dengan quotes ini. Nah, ini ya. Jangan percaya mitos bahwa kamu mesti tahu segala sesuatu yang kamu mau sebelum kamu itu pergi dengan kencanmu ya. Kita kira, saya nggak mau kasih chance karena kayaknya dia tidak memenuhi apa yang saya mau cari semuanya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita pikirnya kejauhan nih. Ya coba dulu. Jangan-jangan yang kamu kira kamu mau, kamu nggak beneran mau. Dan yang kamu kira kamu nggak mau, kamu mau. So give it a chance, kalau tidak 0% gitu ya. Atau mitos yang kedua adalah, kalau saya nanti ketemu the one, nah ini kita pengen cari the one ya. Artinya yang kita akan nikahi, berarti pasti gampang. Padahal enggak itu. Semua orang yang sudah menikah, bahkan yang pernikahannya sampai 20, 30, 50 tahun, yang langgeng, yang baik pun, mereka akan mengatakan bahwa pernikahan itu tidak gampang. So why pacaran mesti gampang gitu? Ya memang tidak gampang. Kamu tidak bisa mendapatkannya mulus sepenuhnya gitu ya, memang akan sulit. Tapi kalau itu mesti sulit, ya minimal ya kesulitannya masuk akal. Kesulitannya jangan kesulitan beda iman, kesulitannya ada kesulitan ketidakkudusan dan seterusnya. Itu akan menyulitkan hidup kita sendiri. So pick your difficulties begitu ya, biarlah itu difficulties yang wajar. Dan terakhir, the greatest gift that we can give ya, boyfriend, girlfriend atau suami, istri, spouse kita adalah our relationship with Christ. Sehingga semua itu menjadi sia-sia kalau kita tidak beres dalam hal ini. Kita tidak punya basis untuk relasi kita, baik itu relasi sekarang, pacaran, atau relasi kelak di dalam pernikahan. Sehingga seorang pendeta mengatakan, kunci dari semua masalah relasi, tentu ini karikatural ya, itu adalah 2 orang yang mengasihi Kristus lebih dari satu sama lain. Kalau kamu mengasihi Kristus lebih dari satu sama lain, mungkin tetap ada problem lain, tapi mestinya bisa beres. Karena mengasihi Kristus lebih dari satu sama lain. Nah, ini satu hal yang kita mesti ingat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam ini. Ada banyak hal-hal yang mungkin sifatnya lebih praktis dari biasanya, tapi kami
Memohon ya Tuhan, Engkau menerangi hati kami, dan Engkau tetap memberikan prinsip yang boleh kami ikuti seiring kami berjalan bersama Tuhan. Mungkin kami sekarang sedang mencintai, menyayangi pacar atau suami istri kami, atau mungkin kami sedang mencari dan belum menemukan, atau kami pernah gagal di dalam pacaran kami, dan seterusnya. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan anugerah yang melampaui yang kami bisa bayangkan. Engkau juga memberikan kami anugerah di dalam melihat tangan Tuhan yang memimpin perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka pertanyaan, Slido ya. Ada banyak yang sudah masuk kira-kira dari 1 jam yang lalu ya. Ini sudah masuk sebelum dari pemuda. Saya nggak bisa jawab karena pertanyaannya begitu sulit. Ya, ini mesti PhD-nya 3 gitu ya. Bisa beritahu tips merebut hati perempuan dalam 3 minggu. Ya, kayak ini bercanda lah ya, tapi nggak ada kayak tipsnya. Gimana caranya merebut hati perempuan dalam 3 minggu? Something impossible to do, mungkin gitu ya. Tapi kita itu mungkin gini ya, kita ada orang yang pacaran itu pertama dengan berpikir bahwa dia sudah sangat assured begitu ya dengan orang ini. Ada yang mungkin sambil dia melewati itu menganggapnya sebagai sebuah proses. And dua-duanya oke gitu ya. Ada orang yang mesti tunggu dulu sampai lama sekali, kemudian yakin banget baru mengatakan saya mau pacaran sama kamu. Dan ada orang yang kita coba dulu ya, kita jalan dulu, oke kita pacaran, tapi kita lihat sebetulnya dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu ya. Itu seperti tadi ya, big yard to play within. Nggak ada yang namanya right kind of dating, tapi especially selama itu nggak jatuh di dalam berbagai ekstrim pandangan-pandangan yang ya berdosa begitu ya itu oke gitu ya. Jadi bagaimana tips merebut hati perempuan dalam 3 minggu? Ya nggak ada gitu. What if sudah pernah berbuat hal yang tidak kudus, apakah masih bisa pacaran kudus? Oh definitely ya. Ada seorang pendeta yang memberkati seorang yang menikah dan kemudian mengatakan tidak ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Pernah dengar kalimat itu? Tidak ada pernikahan kudus kalau tidak ada pacaran kudus. I don't really believe that ya. Jadi bukan mengatakan berarti pacaran mesti bebas ya, enggak. Tapi bahwa anugerah Tuhan itu melampaui kegagalan kita itu satu. Dan yang kedua ya, kita kudus itu adalah status yang Tuhan berikan di dalam Kristus, bukan apa yang kita itu usahakan. Sehingga kalau kita melakukan dosa dan kemudian kita sudah terlanjur ya, kita selalu bisa bertobat dan kembali pada Tuhan. Jadi saya mengatakan itu tetap nanti adalah pacaran dan pernikahan yang kudus. Tapi beda kalau kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah habit atau sebuah gaya hidup pacaran kita yang nggak kudus ya, jangan bicara itu kudus. Tapi kalau orang itu kemudian bertobat dan bereskan di hadapan Tuhan, saya tidak melihat problem dengan itu ya. Jadi saya juga tidak setuju ya, tapi saya bukan Dewan Pengawas Doktrin ya, sehingga saya tidak setuju ketika misalnya orang yang misalnya dia sudah tidak kudus berpuluh-puluh tahun lalu gitu ya, dan kemudian dia menikah, dia tidak boleh memakai cadar. Saya tidak merasa itu benar, nggak ada di dalam Alkitab. Dan sebetulnya sebagian dari DPD setuju, cuman mengubah itu tidak gampang ya, itu lain waktu. Gimana cara bedain cewek friendly lagi suka sama kita atau memang dia friendly aja? Dan apa sifat cowok yang bikin cewek friendly tertarik? Aduh, gimana cara bedain cewek? Saya ketemu ada kasus yang lucu ya, di mana cowok itu merasa ini cewek flirting sama saya, sebetulnya enggak. Tapi itu beneran ada, dan ada yang sudah dikode keras tapi nggak peka, gitu. Ya ada juga. Tidak ada right kind of dating, tidak ada define formula. Ya makanya make your intention clear. Lebih baik saya ngomong, kamu mau ndak ngopi sama saya, gitu ya? Ngopi berdua maksudnya ya, kencan gitu, going on a date, whatever lah kalimatnya gitu ya. Daripada membaca kode. Ini mirip seperti kalau Bu Dona bahas tentang psikologi, dia selalu mengatakan jangan self diagnose gitu ya. Ya itu mendingan kamu ngomong saja, jangan self-diagnose kayaknya dia friendly, kayaknya tidak, itu justru bikin confused. Sehingga setidaknya paling jauh, the worst he can say is no, gitu ya. Yang paling buruk dia bisa katakan adalah tidak, dan kemudian dia sudah dong, chin up gitu ya, tetap percaya diri, tetap datang persekutuan pemuda, anggap ambil lalu gitu ya, cari yang lain. Daripada kayaknya dia friendly sama saya gitu, such a waste of time ya. Oke, dan apa sifat cowok yang bikin cewek friendly tertarik? Nggak tahu, tergantung ceweknya gitu ya. Apa batasan dengan courtship jika itu seperti konsep menikah pada masa kini? Sebetulnya kan sama ya. Yusuf dan Maria itu mereka menganggap mereka sebelum menikah bertunangan sudah seperti menikah, tapi mereka tidak
bersetubuh. Dan ini Yusuf kita percaya dia teruskan sampai kemudian Yesus lahir, baru kemudian mereka menikah. Saya nggak tahu berapa lama begitu ya. Tapi setelah itu Yusuf dan Maria punya anak yang lain begitu ya, anaknya mereka. Dan kemudian ya tentu mereka suami istri. Tapi sembari menuju ke sana ya seperti tadi ya, cultivate friendship. Saya kira itu prinsip dalam Alkitab sih. Mau apa lagi? Bahkan setelah menikah pun cultivate friendship gak beres gitu. Tetap akan diteruskan. Suami atau istrimu itu adalah sahabatmu di dalam melayani Tuhan gitu ya. Sekali lagi kembali, maka kalau orang itu tanya saya mesti sama siapa, ya tanya kamu dekatnya sama siapa. Dekatnya sama dia tapi dia nggak mau, ya sudah, nggak usah terlalu dekat sama dia, cari yang lain, begitu saudara. Ini sesuatu yang mesti dipegang ya. Apakah maksudnya friendship itu tahapan sebelum masuk courtship? Karena untuk bisa yakin mau masuk proses atau objektif menikah harus ada keyakinan dulu. Bukan. Friendship itu adalah setelah kamu jadi pacar, gitu ya, sudah masuk ke dalam periode courtship, kamu cultivate friendship yang di dalam arti tadi ya, di dalam arti komitmen, di dalam arti care and protect, di dalam arti to serve. Ya tentu ya, bukan berarti kalau bukan pacar, bukan teman, kita punya teman ya banyak, kita punya kolega, kita punya rekan ya banyak. Tapi di dalam arti yang lebih khusus. Jadi setelah pacaran, yang kamu ngapain di dalam pacaran, yaitu tadi cultivate friendship, mempertumbuhkan persahabatan. Tentu beda dengan persahabatan yang di luarnya. Ya untuk bisa masuk, yakin mau masuk proses atau objektif menikah harus ada keyakinan dulu, ya benar. Makanya bukan randomly, bukan playfully, tapi lebih baik clear intention daripada enggak. Apa beda pernikahan Kristen dengan yang non-Kristen? Padahal kita juga sama-sama mengalami kesulitan yang sama dengan orang yang non-Kristen. Yang beda adalah tujuan dari pernikahan Kristen adalah melayani Tuhan, dan kemudian landasan di dalam pernikahan Kristen adalah firman Tuhan. Dan komunitas yang mendorong atau menopang bukan komunitas pedal tapi gereja. Saya bukan bilang nggak boleh pedal ya, ada Celilia suka pedal gitu ya. Bukan itu maksudnya, tapi tujuannya adalah melayani Tuhan, bukan satu sama lain. Tuhan dulu begitu ya, kalimat C.S. Lewis tadi ya, kalau kamu mengasihi Tuhan, yang lain itu lebih beres daripada kamu mengasihi itu lebih. Mengasihi Tuhan, melayani Tuhan itu tujuan utama. Landasannya kalau ada masalah, ada pergumulan, ada perjalanan yang sulit, adalah firman Tuhan. Komunitas yang menyertai adalah gereja. Itu 3 hal yang penting ya di dalam Christian marriage. Dating dengan materi buku Pak Tong itu masuk kategori weird atau awkward? No comment gitu ya. No comment. Tapi tadi saya mengatakan kalau harus pakai buku Pak Tong baru itu weird ya. Saudara tidak bisa jebak saya. Saya sudah belajar apologetik gitu ya. Bagaimana pendapatmu tentang long distance relationship? Is it playing fire with oil? Kok bisa gitu ya? Saudara tahu nggak sih, kalau kamu menikah, nggak mungkin seumur hidup kamu tidak pernah long distance di dalam pernikahan. Sekedar sesimpel suami kakak regional, long distance loh. Suami mesti ada kunjungan kerja, suami mesti ada besok orang tuanya yang beda kota, beda pulau, long distance. So there is no playing fire with oil gitu ya. Playing fire with oil adalah kalau kamu membuat itu jadi eksklusif sekali gitu ya, antara kamu dan dia, hanya antara aku dan dia melawan dunia. Nah itu playing fire with oil gitu. Saya tadi nggak masuk ke yang toxic saudara, jangan pancing saya gitu ya. Too much gak sih kalau lebih milih jadi orang baik biar jadi saksi buat orang baik biar jadi saksi buat pasangan kita, supaya someday bisa tanya kalau yang manis ada di gereja. Saya nggak ngerti saudara. Coba tanya dengan kalimat yang lebih jelas, saudara. Bacanya sulit sekali. Supaya someday bisa tanya kalau yang manis ada di gereja, kamu nggak mau login di tempatku aja, nggak mau jadi imamku aja. Saya tahu nih kira-kira siapa yang nulis. Tanya dengan bahasa yang lebih baik, saya nggak ngerti. Saya tunggu ya, tolong di refresh pertanyaannya, masukkan dengan kalimat yang lebih jelas ya. Siapa ini yang nanya? Siapa? Gak ada ya? Saya nggak ngerti, saudara mesti tanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nulis aja sulit, apalagi pacaran, saudara. Kalau pacaran sama yang begini, di chat ribet. Maksudnya apa? Berantem terus. Bagaimana jika dalam hubungan pacaran, laki-laki jujur mengkhawatirkan hal yang juga dikhawatirkan pasangannya terkait finance di masa depan? Mohon pencerahan. Oh ini good thing dong. Jadi pacaran itu jangan cuman nonton ke kafe cantik, tiktokan gitu ya, pilates bareng, atau misalnya sekedar ya jalan-jalan gitu ya. Pacaran itu memang kesempatan untuk bicara hal-hal yang sulit.
Kalau bisa, meskipun nggak harus model pakai list gitu ya. Tapi ya memang secara natural bicarakan hal-hal yang akan nanti penting ya setelah menikah ya. Misalnya, kira-kira kalau kita menikah, kamu mengharuskan aku kerja atau harus tidak bekerja? Harus kerja atau harus nggak kerja atau bebas? Kalau kira-kira nanti gaji perempuan lebih banyak gitu ya, problem nggak? Jadi kalau perempuan-perempuan yang karirnya bagus ya, kamu mesti tanya. Saya nggak bilang harus kerja atau harus nggak kerja, itu urusan yang lain ya. Tapi mesti tanya. Kemudian meskipun ya kita sama-sama Kristen, mesti tanya mau punya anak apa enggak? Karena hari ini makin banyak yang nggak mau punya anak. Wajib kata Bu Dona gitu ya. Jadi mesti tanya. Sehingga saya setuju ya, mesti punya anak. Tapi kalau kamu cari pacar dan kemudian dapat di luar sana, mesti dibicarain. Jangan-jangan saya assume dia mestinya mau dong, orang Geri kok. Siapa bilang di Geri semua mau punya anak gitu ya? Tidak. Kemudian ya hal-hal seperti finansial ya memang mesti dibicarakan ya. Tapi saya kira ya, saya kemarin ngomong di diskusi pemuda, istilah cowok mesti jadi provider Alkitabiah enggak? Hah? Cowok mesti jadi provider Alkitabiah enggak? Cowok mesti kerja itu Alkitabiah. Cowok mesti jadi provider itu enggak ada loh di Alkitab disebut. Alkitab menyebut provider itu siapa? Tuhan. Melalui pria yang bekerja, gitu ya. Tapi artinya apa, Saudara? Tapi saudara nangkep gak bedanya? Kalau cowok itu provider, nanti kalau misalnya ndak cukup, saya salahkan siapa? Salahkan cowok dong, dia provider kok, kamu sih provide tapi gak cukup. Tapi kalau provider itu Tuhan, ya berarti mesti mencukupkan. Memang Tuhan kasihnya seperti ini. Beda loh itu dua hal. Jadi cowok itu mesti jadi provider, tidak ya. Cowok itu mesti kerja, bukan mesti jadi provider. Provider adalah Tuhan. Bahkan kadang-kadang di dalam pernikahan ada pria yang kemudian misalnya kecelakaan, tidak bisa bekerja, ya mesti perempuan, tetap providernya Tuhan, tapi perempuannya yang bekerja mungkin. Itu kan sesuatu yang di dalam possibility ya. Sehingga mesti bicarakan itu ya mesti. Ya, tentu kalian tahu gak ya list-listnya yang mesti dibicarakan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini yang pantas kita perjuangkan? Bagaimana kita tahu suara hati itu merupakan kepekaan kita terhadap kata Tuhan atau yang lainnya? Ya sebetulnya kita nggak bisa sure 100% dengan kata hati kita ya. Sehingga tadi misalnya standarnya itu kan dari Alkitab. Kemudian mesti coba atau tidak, kalau teman-teman ingat, saya tulis ya, di slide, mungkin Yere bisa bantu, slide terakhir. Sehingga waktu itu yang pertama adalah bagaimana mengerti kehendak Tuhan, ambil dan baca kitab suci ya. Kemudian yang kedua apa, masih ingat? Saudara ingat gak? Yang pertama adalah slide berikutnya, Yere. Ya. Yang pertama baca kitab suci, ambil dan baca kitab suci. Yang kedua apa? Menumbuhkan apa? Cinta kepada Allah ya. Lupa semua ya. Wah ini sudah dibahas lama ya. Menumbuhkan cinta kepada Allah. Yang ketiga, wah sudah lupa semua gitu ya. Bagaimana mengerti kehendak Allah? Baca kitab suci, menumbuhkan cinta kepada Allah, memegang pimpinan Allah ya, memegang tangan Allah. Maaf ya, tulisannya jelek sekali gitu ya. Dan yang keempat adalah tanya komunitasmu. Ya, ini bagaimana mengerti kehendak Allah kalau saudara masih ingat ya. Kitab suci, menumbuhkan cinta pada Allah, berarti saya mesti belajar untuk menyetujui yang Alkitab itu berikan. Kemudian saya mesti memegang tangan Allah di dalam melangkah dan saya mesti tanya komunitas. Sehingga kita bisa lakukan ini ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyikapi love language dalam berpacaran? Ya, I think saudara mesti bicara dengan clear intention tadi ya. Saya punya kebutuhan ini, saya punya harapan ini, kamu punya ekspektasi seperti apa, dan coba ketemu di tengah ya. Bagaimana jika kita yakin kalau dia orang yang tepat karena imannya dan personalitinya, tapi kita nggak ada rasa, ya berarti bukan orang yang tepat. Ya Tuhan itu memberikan desire di dalam hati kita ya. Tentu kadang desire-nya mesti dibereskan ya. Kalau desire-nya nggak beres ya tentu mesti dibereskan. Tapi ya Tuhan memberikan itu ya, itu satu hal yang penting. Apa tandanya orang spiritually mature? Rajin ke gereja gitu ya. Baca doa tiap hari. Nah saya tertarik dengan kalimat dari pendeta Agus Marjanto. Jadi ini orang yang tentu sangat mature spiritually ya. Nah Pak Agus mengatakan salah satu yang kita jarang bicarakan, kalau tadi ke gereja itu kan sudah minimal lah ya, tapi yang ke gereja kan belum tentu mature. Yang baca Alkitab kan bisa aja cuman kebiasaan begitu ya. Rajin berdoa bisa saja gitu ya. Itu semua penting ya.
Tapi juga dia mengatakan, kamu bisa lihat apakah dia itu punya keinginan bertumbuh atau tidak. Sehingga dia itu merasa dia sudah cukup baik di dalam segala hal, atau dia masih memberikan ruangan untuk bertumbuh. Ini penting ya, bagaimana orang itu spiritually mature atau tidak. What do you think kalau yang wanita karir shift dan minta prianya jadi bapak rumah tangga? What do I think? I think mungkin cowok sendiri belum tentu mau ya, satu ya. Yang kedua, kalau saudara cowok, saudara mau, mungkin itu hal yang lain lagi gitu ya. Tapi ini ya, kita mesti tanya kenapa ya. Jangan-jangan kita terlalu negatif thinking dengan motivasi yang perempuan ya. Jangan-jangan ada alasan yang masuk akal. Di dalam kondisi tertentu Pak Tong pernah mengatakan ya, perempuan ini mesti kerja. Loh, kenapa kok perempuan ini mesti kerja? Kenapa nggak di rumah aja? Pak Tong bilang karena dia punya bakat dan punya keahlian sangat spesifik. Waktu itu adalah seorang yang ahli saraf atau apa, itu memang bisa menolong orang, dia mesti kerja. Tapi bukan di dalam pengertian sekedar ekonomi atau sekedar convenient ya, itu dua hal yang berbeda. Dunia menempatkan romantic feeling sebagai penanda utama kualitas pacaran atau nikah. Sedangkan dalam konsep Kristen seakan sangat dikesampingkan. Bagaimana yang tepat? Saya bahas ini kemarin, saya lupa sama siapa ya. Dunia mengatakan nikahi yang kamu cintai. Tapi Alkitab juga mengatakan kamu mesti cintai yang kamu nikahi. Jadi kalau dunia merasa kemudian cintanya sudah berhenti, ya berarti ya pisah. Sehingga kadang-kadang orang itu menuliskan ya, visinya sudah ganti, kemudian arah hidupnya ganti, needs-nya berubah. Tapi Alkitab juga mengatakan kamu mesti cintai yang sudah kamu nikahi. Jadi bahkan seakan-akan setelah kamu menikah ternyata kok jeleknya banyak, ya sudah tanggung salibmu gitu ya. Ya bener, sudah ada covenant, sudah ada perjanjian di dalam pernikahan, maka itu tidak main-main. Sehingga romantic feeling itu ada tempatnya, ya ada tempat di dalam Christian dating. Saudara tidak mungkin menikahi yang saudara tidak tertarik sama sekali, tidak mungkin gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah setelah saudara menikah, saudara mesti mengasihi yang saudara itu nikahi. Oke, pertanyaannya selesai. Apakah ada pertanyaan tambahan? Saya persilahkan jika ada pertanyaan tambahan. Yang tadi mau di-refresh gak? Belum muncul lagi pertanyaannya yang tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Ada pertanyaan? Masih ada yang mau nulis? Sudah nggak ya? Oke, kita akan tutup ya persekutuan pemuda kita pada malam ini.